bahwa sebaik apapun kinerja kita, kalau pelaporannya tidak baik, ya sama saja. Insya Allah security-nya sangat aman dan dipastikan kita naikkan terus bandwidth-nya. So, BPK pun memastikan bahwa kegiatan MPO ini menjadi rujukan bagi pemeriksaan di BPK. Nah, strateginya apa nih Pak, biar MPO ini bisa running well? Hai kawan Gunawan, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini kita udah 1 tahun pandemi di Indonesia, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Balik lagi ke episode kedua dari Tanya Gunawan. Masih dengan Pak Gunawan di sebelah saya ini. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu baik, mudah-mudahan Bu Yani juga baik. Alhamdulillah, ya. Tambah seger nih Pak kelihatannya. Alhamdulillah. Nih, Pak. Padahal tugas sebagai spesies kayaknya pusing banget ya, bejibun banget gitu. Apa dinikmati saja, dinikmati saja. Kiat-kiatnya apa? Ada olahraga favorit kah atau apa gitu kan? Yang jelas semua harus dinikmati dan kita laksanakan dengan enjoy dan selalu berolahraga teman-teman. Olahraga apapun yang selama kita menikmati dan enjoy kita harus bisa laksanakan minimal seminggu sekali. Iyalah, jaga kondisi apa ya? Iya, betul. Nah, kawan Gunawan, kali ini kita akan ngobrol soal model pelaporan online. Udah ada yang pernah dengar belum sih soal itu? Nah, ini model pelaporan online ini sudah pernah ada, sudah lama ya sebenarnya di PSP. Ya, sudah. Sebenarnya saya mau tanya nih Pak, sepakat nggak sih Pak dengan kalau misalnya pekerjaan kita sebaik apapun itu, jika tidak dilaporkan dengan benar, itu akan membuat kinerja kita tuh nggak optimal. Sepakat nggak sih Pak dengan itu? Sangat sepakat, sangat sepakat. Artinya apapun yang kita lakukan bila mana kita tidak melaporkannya dengan baik, otomatis kalau bahasanya BPK tidak diyakini kebenarannya. Nah, sehingga kita harus bisa memastikan bahwa dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan itu harus sama-sama dilaksanakan dengan baik. Dan itulah kuncinya. Makanya statement Bu Yani ini benar sekali dan saya sangat dukung bahwa sebaik apapun kinerja kita, kalau pelaporannya tidak baik, ya sama saja. Iya. Gitu. Sepakat dengan itu Pak. Di Ditjen PSP ini, pelaporan online, model pelaporan ini tuh sebenarnya udah berapa lama sih Pak? Oke. MPO di Ditjen PSP atau model pelaporan online sudah lama sebenarnya. Dari tahun 2005-2006 lah. Itu sudah ada. Namun tiap tahun mengalami pemutakhiran atau penyempurnaan. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, MPO ini selalu mengalami perubahan. Dulu kita kenal pada tahun 2013-an, MPO itu Ditjen PSP mengenal kegiatan-kegiatan harus melalui titik koordinat. Oh iya, iya. Itu dituntut, sudah mulai kita melalui titik koordinat. Setelah itu BPK selalu naik mintanya poligon. Setelah poligon meminta SHP. Jadi ada peta-peta kegiatan. Sekarang BPK selalu naik lagi kelas meminta bahwa seluruh kegiatan PSP yang terkait dengan layanan itu harus semuanya ada spasialnya. Artinya setiap tahun MPO harus mengikuti perkembangan zaman untuk bisa memastikan pekerjaan kita semakin bisa diukur. Jadi gitu. Itu sebagai latar belakang kenapa sih itu di PSP itu ada model pelaporan online. Nah, sistem model pelaporan online ini apakah kita juga melibatkan dengan stakeholder lain nggak sih Pak? Atau hanya lingkup PSP aja deh gitu? Ya, jadi memang kegiatan, kenapa MPO itu ada di PSP? Kegiatan PSP berbeda dengan kegiatan di eselon 1 lainnya. Kawan Gunawannya, kegiatan PSP itu ada konstruksi yang harus terlaporkan dan itu investasi atau modal pemerintah yang kita gelontorkan, fisiknya. Keterlibatan dengan instansi lain pasti terkait karena kegiatan-kegiatan kita sangat berkaitan dengan infrastruktur yang dibangun oleh PUPera. Contoh jaringan irigasi tersier bisa kita perbaiki atau lakukan rehabilitasi setelah jaringan primer sekundernya terbangun dengan baik. Kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan itu bisa dilakukan bila mana sumber-sumber airnya ada. Artinya PUPera sangat terkait dengan kita. Di samping itu juga nanti setelah infrastruktur ini kita bangun, kita akan serahkan ke Direktorat Jenderal Pangan untuk dikelola lebih lanjut untuk peningkatan produktivitas. Nah, kegiatan PSP itu selalu berbasis
peningkatan IP. Infrastruktur itu harus dipastikan mengelola atau meningkatkan IP untuk menghasilkan produksi baru. Kalau produktivitas nanti di Ditjen TP. Nah, PSP ini memang MPO hanya dikenal di PSP ya. Model pelaporan online hanya dikenal di PSP, tidak di eselon 1 lain. Dan ini menjadi ikon PSP dan kita yakini ini sesuatu yang ikonik dan sesuatu yang memang sangat bagus. Apa sih yang menjadi unggul dari MPO ini, Pak? Nah, kalau MPO ini dilaksanakan dengan baik, seluruh aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan output, ini tataran output nih, ini kita bisa selesaikan. Sampai 10 tahun ke depan, dokumen pelaksanaan kegiatan PSP semuanya masuk di dalam aplikasi MPO dan disimpan dengan baik, sudah berbasis digital. MPO ini selalu mengikuti perkembangan zaman, paperless, digitalisasi menuju industrial 4.0. Nah, jadi nanti kita benar-benar mengikuti PSP, benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Dan sekali lagi saya ingatkan tadi malam dalam pembukaan pemutaran MPO 2021, kita baru dari tataran output. Nanti ke depannya bagaimana mengukur tataran outcome bahkan ke impact. Itu pasti nanti di MPO harus masuk. Nah, kita tataran output alhamdulillah tahun 2020 kita harus pastikan semuanya terlapor dengan baik. Bakalan terus di-upgrade terus ya, ya, Pak betul ya. sekali. Nah, ini kan berarti bakalan banyak data yang masuk, ya kan, segala macam lah dari teman-teman daerah kan, ini yang akan input di aplikasi MPO ini. Security-nya gimana nih Pak, gitu kan? Ini jaminan sekuritasnya dari sistem ini seperti apa? Kan banyak sekali ID atau username yang bisa akses itu lah. Nah itu gimana menanganinya seperti itu? Memang pertanyaan bagus sekali. Beberapa tahun kemarin memang masih terjadi adanya bukan sesuatu yang kita temui atau hacker ya sengaja kondisi untuk merusak data MPO, tapi memang tadi ID masih bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, memang di tahun 2021 berbeda. ID-nya hanya untuk user khusus, operator khusus, dan dia tidak bisa diakses oleh orang lain. Insya Allah security-nya sangat aman, dan dipastikan kita naikkan terus bandwidth-nya. Ya. Karena memang sekarang BPK meminta SHP itu ada di seluruh kegiatan. Petanya juga kita akan susun. Saya yakin kalau MPO ini ditangani dengan baik, kita pastikan akuntabilitas kegiatan PSP bisa dipertanggungjawabkan. Saya terus terang dengan sekarang di posisi Sesdit, saya mengetahui bagaimana ternyata pelaporan itu menjadi salah satu panglima juga. Percuma perencanaan bagus, percuma pelaksanaan bagus, kalau pelaporannya tidak bagus. Nah, salah satu media atau aplikasi yang sudah kita kembangkan dan ini sangat bagus sekali adalah model pelaporan online. Ini luar biasa, BPK pun memastikan bahwa kegiatan MPO ini menjadi rujukan bagi pemeriksaan di BPK. Ini luar biasa ini. Karena selain data juga koordinat, spasial juga, terus juga kan teman-teman daerah juga kirim foto-fotonya. Ya, foto kegiatan juga, betul. Ya. Juga luasannya segala macam masuk ke situ ya. Nah, selain BPK, apakah ada kementerian lain atau instansi lain juga yang memang mendukung dalam model pelaporan online ini, Pak? Apakah ada juga yang mau menggunakan data itu selain BPK? Sebenarnya data ini bila mana kita bisa dapat, kita bisa analisis dari berbagai aspek. Dari aspek perencanaannya seperti apa, dari pelaksananya seperti apa, dari foto, ketertiban dokumentasi seperti apa, dari kwitansi pembelanjaan bisa kita pastikan memang sesuai dengan peruntukannya. Terus terang memang MPO belum secara aplikasi digunakan oleh selain BPK. Jadi kementerian lain hanya baru bisa memberi istilahnya kita berikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan PSP melalui data yang kita peroleh dari MPO. MPO belum bisa diakses oleh selain auditor. Memang keperluannya MPO untuk internal kita dan internal untuk terkait akuntabilitas dan pemeriksaan. Namun ke depan tidak akan menutup kemungkinan kalau MPO ini bisa diakses oleh lembaga lain yang pengen melihat. Mungkin dengan fitur-fitur yang kita batasi tidak semua masuk supaya sekuritasnya tadi bisa terjamin. Dan MPO ini terus terang saya sangat semangat untuk bisa terus dimutakhirkan. Dan sekarang kita bikin strategi bahwa MPO ini harus dikawal dengan baik dan saya sudah bagi tugas perencanaan mengisi aspek perencanaannya, keuangan mengisi bagaimana pelaksanaan administrasi keuangannya, dan dari evaluasi sendiri mengisi terkait dengan proses pelaksanaan dari foto-foto pembelanjaan di kelompok tani dan
nanti di BST-nya. Ya, harus semua komponen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan juga semua harus ada terlibat di situ ya Pak. Nah, ini kan si MPO ini juga merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan laporan keuangan juga kan, laporan fisiknya tadi. Terus yang spasialnya tadi itu. Nah, selain tadi BPK, terus juga untuk intern kita, gimana sih tanggapan, misalnya pernah tahu nggak sih tanggapan dari teman-teman daerah, kesulitan nggak sih mereka untuk pakai MPO ini, bukan malahan bikin susah sih gitu, ada kayak gitu nggak sih? Sementara sih tidak ya, kalau kita lihat progres evaluasi dari ketertiban atau kedisiplinan pelaksana daerah, itu sudah di atas 90% mereka melaporkan. Tapi sekali lagi baru dari aspek kuantitas, Bu Yani. Saya akan perdalam dari kualitas yang di entry itu apakah memang memenuhi standar. Itu kita terus akan kaji. Sekarang memang kita masih berkutat dari pemenuhan kuantitas kedisiplinan teman-teman daerah untuk mengeksekusi. Saya tadi malam saya laporkan ke teman-teman bahwa ini adalah bagian penting termasuk Kadistan Pertanian Ternak Pangan Hortikultura Jawa Barat juga ternyata baru tahu bagaimana pentingnya pelaporan. Makanya proses pelaporan ini memang harus benar-benar dari level pimpinan sampai ke level operator itu mengikuti. Jangan dianggap bahwa pelaporan ini hanya tanggung jawab teman-teman operator saja, tapi benar-benar tanggung jawab semua, baik dari aspek dari pimpinan sampai ke level stafnya, supaya komitmen bahwa justru pelaporan ini akan menjadi hal yang akan memberatkan bila mana kita tidak disiplin memberikan pelaporan. Rapotnya kinerja kita. Jadi sekali lagi PSP ini luar biasa bagi saya. Organisasi PSP ini organisasi yang sangat lengkap, kegiatan bantuan yang sifatnya padat karya ada, konstruksi ada, bantuan saprodi ada, berbeda dengan eselon 1 lainnya, makanya kita pelaporannya harus menggunakan pelaporan yang sangat detil, cermat, dan cepat. Nah, bicara tadi soal operator-operator tadi Pak, kan pasti ada banyak kendala ya, kadang-kadang apalagi di remote area di daerah Indonesia Timur atau apa kan, ya banyak banget lah permasalahan terkait dengan sinyal atau segala macam. Dari kita sendiri nih dari PSP, apakah ada reward lah atau untuk para operator ini? Karena nggak mudah kan ya Pak untuk mengisi begitu banyak permintaan di data MPO itu kan. Memang pertanyaan Bu Yani luar biasa. Tapi tadi malam di acara pemutahiran MPO 2021, Pak Kadistan Provinsi Jawa Barat itu malah sedikit minder. Karena ternyata the best operator terbaik 3 besar baik Dekon ataupun TP itu dari wilayah timur, bukan dari wilayah Jawa. Pemenang pertamanya dari Maluku Utara, iya dari Maluku, dari Babel, dari Jawa tidak ada. Yang katanya Bu Yani katanya sinyal gangguan dan lain-lain. Tapi saya bilang catatan. Selalu tersedia ini kan. Iya, cuma catatan saya tadi malam saya bilang memang kriteria penilaiannya belum dibagi-bagi berdasarkan kelas. Kelas anggaran sekian, kelas anggaran sekian. Kenapa Gorontalo bagus, kenapa Maluku Utara bagus? Karena posisi anggarannya tidak sebesar di Jawa. Nah, itu tingkat kerumitannya. Nah, nanti ke depan mungkin akan kita kelas-kelas bahwa pemenangnya di area kelas anggaran sampai 50 gitu loh. Nanti bisa biar dipastikan supaya operatornya, bahkan Provinsi Lampung itu dia bisa menjadi juara di Dekon, juara pertama terbaik, dan menjadi juara kedua terbaik di tugas pembantuan. Nah, itu. Nah, strateginya apa nih Pak biar MPO ini bisa running well semuanya? Strategi yang saya gunakan, sekarang MPO seluruhnya petugasnya baik di pusat ataupun di daerah harus jemput bola. Tidak boleh menunggu. Karena pelaporan itu tidak bisa menunggu dari tim teknis, harus jemput bola. Dan kita sekarang terus terang saya dengan bagian keuangan sudah sangat luar biasa. Itu nanti setiap SPM atau SPP atau SPDOAD yang sudah diterbitkan itu harus jemput bola ke pelaksanaan untuk memproses pelaporan berikutnya, pelaporan dokumentasinya, pelaporan belanja kuitasinya, bahkan BST-nya, dan harus direkap. Dan saya minta seluruh pelaksana pokja pelaporan tiap bulan melakukan evaluasi terhadap progres pelaporan entry MPO. Jangan sampai akhir tahun. Jangan sampai akhir tahun numpuk semua. Nanti kesulitan. Makanya tiap bulan nanti harus ketemu melalui online dan offline teman-teman MPO, teman-teman operator untuk bisa memastikan progres pelaksanaan kegiatan dibarengi dengan proses pelaporan. Sehingga dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini terpantau, terpotret, dan sekaligus saya sampaikan
untuk menguji aplikasi ini bisa digunakan nggak. Kalau ternyata akhir tahun hanya sekali dibuka terus teman-teman numpuk crash. Nah, kalau tiap bulan kita bisa pastikan si programmer kita bisa memastikan bahwa ternyata di beberapa daerah ada kendala. Jadi mutakhirnya bisa ongoing. Nanti bisa sekaligus diperbaiki, dilakukan perbaikan di provinsi mana yang tidak bisa masuk. Karena ada juga kemarin di tahun 2020 ada keluhan ternyata mereka sudah upload tidak terlapor, tidak terrekod. Nah ini kalau tiap bulan nanti bisa dipastikan termasuk programmernya selalu maintain gitu. Makanya saya tadi malam saya tugaskan ke teman-teman Pokja harus tiap bulan. Karena kita tahu Bu Yani, operator ini diberikan honor. Rewardnya, honor tiap bulan untuk melakukan entry sehingga tiap bulannya harus melaporkan gitu. Iya. Karena penting Pak, walaupun ini bagian dari pekerjaannya kita, tapi ini perlu effort yang besar ya Pak, perlu effort lebih lah untuk bisa mengerjakan semua input begitu banyak data untuk masuk ke dalam MPO. Makanya mungkin untuk teman-teman operator di daerah juga jangan khawatir, pasti dari Ditjen PSP kita kasih reward ya. Kasih reward. Oke Pak Gun, terima kasih banyak untuk pencerahannya soal MPO ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap aman semua kita ya, pelaporan aman, kegiatan kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan aman. Insya Allah jadi kinerja kita pun dapat dinilai dengan baik. Ya, amin. Oke, terima kasih ya kawan Gunawan. See you next episode. Bye-bye.